Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Malia dengan NPM 120020419, Prodi Manajemen dengan konsentrasi SDM. Oke, di video kali ini aku akan membahas mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Mari kita bahas. Di sini ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleks, sebagai asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lainnya. Menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Itu menurut Stoner et al. Di sini tuh ada 3 sudut pandang budaya. Yang pertama itu budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi. Peraturan yang menekankan dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada budaya merupakan produk, struktur, dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Lalu yang ketiga itu ada budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini tuh berarti produk perjanjian psikologi antara individu dengan organisasi. Manajemen itu mencakup 5 hal ini. Yang pertama itu ada mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua itu ada menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga itu ada mengembangkan iklim organisasi, di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan atau bersama. Lalu yang keempat itu melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan. Contoh itu seperti menentukan sasaran, merencanakan, terus merakit sumber daya, mengorganisir, terus melaksanakan dan mengawasi. Yang terakhir itu ada melaksanakan berbagai peran antara pribadi, informasional, dan memutuskan. Lalu di sini tuh ada pengetahuan, yaitu keseluruhan kognisi yang keterampilan untuk memecahkan suatu masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Lalu di sini tuh ada menurut Nandra 2005 berpendapat anggapan ada 2. Budaya adalah kolektif mental program, jadi budaya dapat diprogram atau manajemenkan. Terus yang kedua tuh ada nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah. Lalu di sini juga ada daftar pertanyaan yang bisa diajukan. Contohnya itu yang pertama, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini. Lalu yang kedua juga ada gimana sih tipe orang macam apa yang berhasil di sini dan lain sebagainya. Lalu di sini ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Di sini tuh manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa suatu tatanan atau kemampuan, kepercayaan diri, mengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Lalu perilaku individu dalam organisasi itu menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu para karyawannya. Terus juga sebagian besar berada dalam kepala manusia itu dalam bentuk tacit knowledge, bukan sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Lalu di sini juga ada manajemen sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan yaitu knowledge atau sharing atau knowledge transfer, karena melalui ini terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Knowledge itu sendiri, knowledge sharing, tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimiliki, tetapi justru dapat melipat gandakan nilai dari pengetahuan.
bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, budaya Congress sharing ini merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang pada perusahaan yang ingin menerapkan manajemen efektif, pengetahuan efektif. Lalu di sini ada 5 unsur sharing pengetahuan. Yang pertama itu ada peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, lalu juga pemberian dukungan dan advokasi. Lalu yang kedua itu ada budaya perusahaan yang memberikan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Lalu yang ketiga itu ada adanya kemampuan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Lalu yang keempat itu ada perusahaan menghargai knowledge atau pembelajaran dan inovasi. Lalu yang terakhir itu ada kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Berikut itu menurut Tobing 2007. Lalu di sini ada our team style. Nah, di sini juga ada kerangka gambar knowledge sharing, yaitu ada pertama itu ada kontributor atau menstimulasikan keinginan sharing, kenali dan beri reward kepada kontributor. Lalu ada peserta, yaitu simulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain. Lalu juga ada fasilitas dan sharing champion. Bentuk sharing champion disediakan fasilitor bersertifikat, beri reward pada fasilitator. Lalu yang ketiga itu ada sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang pesertanya. Lalu di sini juga ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama itu pastinya ada leadership, terus yang kedua development individual, terus profit competence, terus juga ada enabling struktur, terus value add system, positive teamwork, climate, dan yang terakhir itu ada sense of direction. Lalu juga ada 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S. 7S itu yang pertama itu ada struktur, strategi, skill, staff, style, system, dan share values. Baik, sekian materi pertemuan 10 tentang budaya, manajemen, pengetahuan organisasi. Jangan lupa like and see you next time. Bye-bye.